Butuh waktu berapa lama bagi otak untuk sembuh dari kecanduan PMO? Apakah butuh waktu bertahun-tahun, butuh berbulan-bulan, atau sebenarnya cukup berminggu-minggu aja gitu ya? Ini adalah sebuah pertanyaan yang diajukan oleh sejuta umat no vapor atau no vape warrior ya. Mereka akhirnya tobat dari kecanduan PMO gara-gara mereka sadar bahwa otak mereka sudah rusak, PVC mereka sudah rusak, mereka jadi susah fokus, mereka jadi nggak bisa konsentrasi, mereka jadi blow on gitu loh, dibandingkan dulu yang mungkin ketika SD, ketika SMP prestasinya oke, tapi ketika mengenal PMO akhirnya prestasinya jeblok. Banyak orang yang seperti itu dan aku dulu juga kayak gitu. SD SMP tuh dulu, SD lah, SMP udah mulai kenal PMO juga akhirnya ngedrop juga. SD itu aku pinter, selalu ranking 1 sampai 5 lah. Tapi SMP setelah sunat itu bener-bener wow, ranking 2 dari belakang, ranking pokoknya 10 besar dari belakang lah, itu langganan. Dan ya, itu dampak dari otak yang sudah rusak karena kecanduan PMO. Tapi di sini aku pengen hati-hati menggunakan kata rusak. Karena sebenarnya gini, banyak sekali konten kreator, banyak sekali YouTuber yang bilang bahwa otak kamu tuh rusak gara-gara kecanduan PMO. Itu agak melebih-lebihkan lah. Kenapa melebihkan? Karena seolah kayak otak rusak itu seperti halnya orang yang gegar otak, orang yang kanker otak, orang yang kena penyakit lah. Padahal nggak kayak gitu gitu loh. Otak kita rusak dalam tanda kutip itu karena otak terbiasa membuat jalur untuk kebiasaan-kebiasaan buruk. Otak tidak pernah membuat jalur untuk kebiasaan-kebiasaan baik. Karena ini ada hubungannya juga dengan sistem reward di dalam otak kamu gitu loh. Sorry, agak celat, jadi rewardnya nggak bisa R banget. But that's okay. Nah, yang ku alami dulu, ketika SMP aku susah fokus, aku sulit konsentrasi. Mau belajar itu males banget itu loh. Padahal SD rajin banget. Nah, ini juga yang dikeluhkan oleh orang-orang di mana, wah PVC ku sekarang udah jelek banget. PVC itu bagian otak yang berfungsi untuk bagian kecerdasan, bagian logika, bagian logis lah gitu ya. Nah, PMO itu membuat hal kayak gitu jadi turun bagian PVC-nya. Tapi sebenarnya ini lebih ke sistem reward dalam otak kamu gitu loh, dalam otakku gitu. Karena gini, PMO, kebiasaan PMO itu membuat diri kita itu menyukai hal-hal yang instan, menyukai hal-hal yang langsung mendapat kesenangan. Logikanya gini, ngapain kamu harus belajar capek-capek, fokus dengerin guru, fokus ngitung, fokus, itu hal yang nggak menyenangkan, oke? Itu nggak hal yang menyenangkan. Dibandingkan kamu buka situs porno, terus kemudian kamu milih cewek di sini. Kamu di situ ada sebuah istilah apa ya? Antisipasi, reward antisipasi, di mana kamu nggak tahu video yang kamu tonton tuh akan seperti apa. Dan justru disitulah apa istilahnya tuh, dopamin itu akan dirilis. Karena bagaimana kita nggak tahu apa yang akan kita tonton, itu yang kita jadi ngerasa motivasi untuk melakukan hal tersebut. Dan kemudian kamu scroll, kamu nonton, kamu lakukan PMO, masturbasi, mungkin 2 menit, 3 menit atau 5 menit mungkin maksimal. Ya udah, kamu langsung mendapat kesenangan. Tapi ketika kamu disuruh untuk ngerjain sesuatu, untuk melakukan hal sulit, kamu fucked up, kamu berantakan, kamu payah. Bukan hanya kamu sebenarnya, aku dulu juga gitu. Jadi kita sama, aku pernah ngalamin hal yang sama. Sepayah itu otak nggak bisa. Jadi gini, kita punya niat. Wah, kita tahu bahwa belajar itu bagus, kita tahu bahwa belajar bahasa itu bagus, belajar bahasa Inggris itu bagus, kita tahu bahwa nge-gym itu bagus. Tapi otak kita nggak bisa. Otak kita gampang bosan, otak kita nggak fokus. Otak kita udah gini banget itu loh. Itu yang ku alami juga. Itulah kenapa anggapan bahwa otak kita itu udah rusak permanen. Dan butuh waktu berapa lama agar bisa kembali normal, kembali bisa fokus lagi gitu. Nah,
Kalau rusaknya gara-gara kebiasaan, otomatis bagaimana cara untuk memperbaikinya? Ya dengan kebiasaan. Otak rusak karena kebiasaan buruk, ya dilatih dengan kebiasaan baik. Oke? Otak suka scrolling, otak suka berjam-jam di handphone. Solusinya ya jangan scrolling, batasi scrolling, sesimpel kayak gitu loh misalnya. Dan ada orang yang komentar gini, otak itu butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa sembuh dari kecanduan PMO. Oke? Memang untuk standar ibaratnya tuh orang yang pengen sembuh tapi tidak terlalu ekstrim dalam mengatasi kecanduannya itu, mungkin sesekali masih megang handphone lah, itu memang butuh waktu bertahun-tahun gitu ya. Karena ya kalau masih scrolling, ada potensi untuk kembali lagi ke situ gitu loh. Untuk kembali lagi, otak itu suka hal-hal instan. Tapi coba kalau misalnya kamu datang ke sebuah ke pondok lah mungkin lah. Ke pondok, kemudian kamu istilahnya ke retreat. Retreat tuh kayak mungkin sekumpulan orang-orang yang pengen mendalami secara spiritual. Kalau di Bali banyak lah kayak kelas meditasi gitu. Kayak kemudian kelas meditasi, dan di situ barusan ada orang masuk. Selama berminggu-minggu nggak pakai handphone, nggak ngomong, makan juga mungkin udah diatur, dan ya di situ kamu nggak butuh waktu lama untuk sembuh. Karena di situ kamu ketika latihan meditasi, ketika kamu latihan untuk sabar, mendapatkan sesuatu hal gitu, itu ya otak juga akan otomatis menyesuaikan itu dengan cepat. Karena kondisinya itu memang benar-benar ideal banget untuk sembuh. Nah itu butuh waktu nggak lama. Mungkin kalau misalnya retreat tuh 2 minggu, 3 minggu, atau bahkan sebulan itu ya, selama 30 hari. Jadi kamu cari teman-teman yang memang off dari handphone, off dari internet, kamu fokus pada kesembuhan diri kamu. Ini ekstrim, tapi ini bukti bahwa otak itu punya kemampuan kalau misalnya dipaksa atau digenjot dengan keadaan kayak gitu, itu bisa dengan cepat. Karena otak tuh punya sebuah istilahnya namanya neuroplasticity. Itu otak tuh kayak karet, menyesuaikan dengan tindakan kita. Tapi kalau misalnya dengan standar kehidupan modern, di mana kita masih pegang handphone, ya memang kelihatannya butuh waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun. Karena ya kita nggak, gimana ya, sulit lah kalau misalnya memang untuk kehidupan modern ini untuk jauh dari handphone. Mungkin pekerjaan, mungkin sekolah butuh kayak gitu. Tapi intinya sebenarnya bisa. Jangan berfokus pada tahunannya, fokuslah pada bagaimana agar kondisi eksternal kamu itu mendukung agar otak kembali normal. Kalau misalnya handphone ya mungkin batasi scrolling. Kemudian ada metode yang bagus di mana bikin handphone kamu tuh hitam putih. Jadi kamu gak gampang, dopamin kamu itu gak gampang rilis sembarangan gara-gara sebuah warna. Ada penelitiannya kayak gitulah. Handphone dibuat hitam putih agar kamu tuh lebih fokus kayak gitu. Kemudian ya banyak yang bisa kamu lakukan, mulai dari bentuk kebiasaan baru, mungkin workout, kemudian mungkin belajar nulis, belajar skill baru, maybe belajar public speaking, belajar konten. Ya banyak hal yang bisa kamu pelajari. Jadi fokusnya juga jangan hanya berhenti dari PMO ya. Karena kalau kamu cuma berhenti dari PMO, otak juga tidak membuat jalur baru dalam mempelajari sebuah skill baru. Dan itu akan lebih rentan. Tapi kalau misalnya kamu fokus membentuk identitas baru, oke, aku akan menyibukkan diriku untuk jadi gitaris. Aku akan menyibukkan diriku untuk jadi seorang barista. Aku akan ngulik kopi. Aku akan habiskan waktuku untuk ngulik kopi. Aku akan habiskan waktuku untuk nulis buku. Itu akan bikin kamu tuh lebih cepat dalam proses kesembuhan otak kamu itu. Jadi kesimpulannya adalah, pertama, faktor eksternal itu harus kamu maksimalkan. Lingkungan, cari lingkungan yang bagus. Ya,
Kalau kamu bisa melakukan retreat kayak gitu, itu bagus. Itu bukti kalau otak kamu tuh bisa lebih adaptif dengan kondisi eksternal. Coba aja gitu loh. Kayak mengikut kelas-kelas meditasi gitu. Itu kamu akan berlatih sangat sabar, karena meditasi selama berjam-jam itu kalau orang yang beginner, orang pemula, itu sangat menyiksa. Tapi itu bagus buat otak kamu. Otak kamu tuh jadi lebih fokus nantinya. Kalau kamu nggak bisa ikut retreat, ya coba aja meditasi. Meditasi itu akan, bagi orang yang kecanduan PMO, itu akan sangat menyiksa. Lakukan itu selama 3 hari aja lah. Itu akan menyiksa. Tapi setelah itu, otak akan beradaptasi. Otak akan bikin kamu fokus. Dan tips selanjutnya, kesimpulan selanjutnya adalah coba hal baru. Lakukan hal sulit. Gak apa-apa terlihat bodoh kamu tuh main gitar. Tapi dengan itu, otak tuh akan beradaptasi, tahu bagaimana main gitarnya. Istilahnya muscle mind connection gitu loh. Otak dan otot tuh udah sinkron di situ. Oke? Jadi itu saja yang bisa aku berikan. Jadi kesimpulannya adalah bukan butuh waktu bertahun-tahun, tergantung bagaimana kamu menyembuhkannya. Bahkan bisa aja 3 minggu langsung sembuh gitu loh, dengan kondisi yang ideal. Oke? Kalau kamu butuh sebuah konsultasi, kamu pengen curhat tentang kondisi kamu, silahkan klik link yang ada di deskripsi. Konsultasi gratis selama 30 menit, tidak ada apa ya istilahnya, aku tidak akan menjuali kamu sesuatu, aku tidak akan menyuruhmu untuk beli produk atau apa. Ini free 100%, dan silahkan klik link yang ada di deskripsi. Sampai jumpa di video berikutnya.